Peradaban-peradaban dunia yang muncul dari daratan Eropa dan Timur seringkali disebut superior, pandai, dan memiliki peradaban tinggi. Padahal nenek moyang Nusantara juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki peradaban dan teknologi canggih di zamannya. Indonesia memiliki nenek moyang dengan pemikiran futuristik, seperti negeri Wakanda di film fiksi garapan Marvel. Nenek moyang kita dulu sudah mampu membaca masa depan dengan berbagai penemuan dan bukti sejarahnya. Inilah bukti sejarah peradaban sebelum Masehi di Nusantara, hasil karya dan pemikiran nenek moyang Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kita bisa terus berbagi informasi menarik tentang sejarah peradaban manusia. Tempe. Siapa yang sangka kalau tempe juga sudah ada sejak zaman nenek moyang? Selain enak, tempe juga diketahui memiliki kandungan protein yang tinggi dan ringan di kantong. Tempe itu awalnya hanya ada di Indonesia. Dalam naskah Jawa kuno, tepatnya di Serat Centini, yang dibuat pada abad ke-19. Tempe diceritakan dalam kurang lebih di 5 jilid dari total 12 jilid Serat Centini. Namun sayangnya, sejarah kapan tempe itu pertama kali diciptakan dan dinikmati oleh masyarakat Jawa tidak ada data yang jelas. Sebab tempe sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Proses pembuatan tempe berasal dari daerah yang sekarang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bangsa lain ternyata juga punya teknik mengolah kedelai dengan ragi. Namun, hanya nenek moyang kita yang menggunakan rhizopus, sejenis mikroba atau mikroorganisme pada tingkat sel untuk makanan. Arsitektur tahan gempa rumah gadang. Jepang mungkin dikenal sebagai salah satu negara dengan intensitas gempa yang tinggi karena berada di cincin api Pasifik. Sehingga tak heran jika negara ini terus berusaha menciptakan teknologi rumah anti gempa. Tapi siapa sangka nenek moyang kita sudah memahami soal itu sejak dulu. Indonesia juga rawan gempa karena berada di titik pertemuan antara 3 lempeng bumi. Mungkin karena itu, rumah orang-orang dahulu dibuat dari kayu. Bukan hanya saat itu belum ada teknologi membuat semen atau batu bata, namun justru karena pemikiran nenek moyang kita yang futuristik. Salah satunya adalah rumah gadang di Sumatera Barat. Rumah gadang sudah terbukti ketangguhannya. Rekayasa konstruksinya memiliki daya lentur dan soliditas saat terjadi guncangan gempa hingga berkekuatan di atas 8 skala Richter. Itu menunjukkan karena rumah gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat melainkan pasak sebagai sambungan. Juga kaki atau tiang bangunan sebagai bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah, tapi dilapisi dengan batu sandi yang bisa merendam getaran gelombang dari tanah. Jadi jika terjadi gempa, rumah ini hanya akan berayun atau bergoyang mengikuti gelombang yang ditimbulkan getaran tersebut. Karinding, teknologi pengusir hama. Kita mengenal karinding sebagai alat musik tradisional Sunda. Tapi di balik itu, karinding adalah teknologi canggih pengusir hama. Karinding terbuat dari pelepah kawung atau bambu berukuran 20 x 1 cm yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian jarum tempat keluarnya nada, pembatas jeruk, dan bagian ujung yang disebut dengan panenggel atau pemukul. Jika panenggel ini dipukul, maka jarum akan bergetar dan ketika dirapatkan ke rongga mulut, maka akan menghasilkan bunyi yang khas. Suara yang dihasilkan oleh karinding ini menghasilkan gelombang low decibel yang menyakitkan dan membuat konsentrasi hama menjadi terganggu, sehingga para hama menjauh dari ladang pertanian. Inilah pestisida ramah lingkungan karya nenek moyang kita, si Gale-Gale. Robot canggih seharga jutaan rupiah kini jadi tren mainan di berbagai penjuru dunia. Tapi tahukah kamu bahwa nenek moyang kita juga sudah menciptakan robot itu sejak dulu? Robot tradisional itu bernama si Gale-Gale, yaitu patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Upacara tersebut dilakukan dalam rangka mengusir kotak orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan dan untuk menenangkan roh mendiang agar arwahnya tidak penasaran.
Si gale-gale ini berasal dari kata galau, yang artinya lemah, lesu, dan lunglai. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang yang mirip dengan boneka marionet, yang menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagiannya melalui podium. Jumlah tali yang menggerakkan si gale-gale ini sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Keris, teknologi penempaan logam. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan atau sebagai benda pelengkap sesajen. Tapi kalau sekarang, keris hanya jadi benda aksesoris dalam berbusana, simbol budaya, atau menjadi benda koleksi seni. Namun di balik itu, nenek moyang kita sudah mengetahui teknologi penempaan logam sejak lama. Ini dibuktikan dengan melihat pahatan arca megalitik dan relief candi dari masa megalitikum dari abad ke-10 sampai 11 penanggalan Masehi. Yang paling menyerupai adalah Christina. Christina merupakan peninggalan megalitikum dari lembab SMA Lahat, Sumatera Selatan dari abad ke-10 sebelum Masehi, menggambarkan kesatria yang sedang menunggang gajah dengan membawa senjata tikam atau melati. Liontin zaman es. Liontin adalah gantungan atau mata yang menghiasi tampilan sebuah kalung. Namun sekarang, leontin memiliki bentuk yang bermacam-macam, mulai dari bentuk hati, segi 6, persegi, sampai oval. Harganya pun beragam, dari yang paling murah sampai yang paling mahal pun ada. Dan ternyata, leontin sudah ada sejak tahun 1930, hasil karya nenek moyang kita. Tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan menemukan leontin pada masa zaman es akhir di Leang Bulu Betu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penemuan ini menandakan manusia purba yang tinggal di kawasan Garis Walace telah menggunakan perhiasan dalam kesehariannya. Penelitian ini dilakukan dari Pusat Penelitian Arkeolog Nasional, Laboratorium Arkeolog Universitas Hasanuddin, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Selain itu, ada juga peneliti evolusi manusia dari beberapa kampus di Australia, seperti Griffith University, Wollongong University, dan Australian National University. Selain temuan leontin yang dibuat dari tulang jari beruang kuskus, tim peneliti juga menemukan bebatuan yang diyakini sebagai benda seni yang biasa disebut portable art. Dinyatakan bahwa manusia purba telah menggunakan perhiasan dalam kesehariannya. Di sana, perhiasan tersebut dibuat dari hewan endemik seperti manik-manik yang terbuat dari gigi babi dan rusa, dan sebuah leontin yang terbuat dari tulang jari mamalia berkantung kuskus. Lokasi ini juga tempat menemuan lukisan tangan tertua sejak zaman es. Pranata Mangsa. Pranata Mangsa adalah sistem penanggalan yang dibuat bangsa Mesir kuno, Cina Maya, dan Burma. Namun, lagi-lagi nenek moyang kita juga sudah memilikinya sejak zaman dahulu, mulai dari Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Jawa. Sistem penanggalan yang mereka ciptakan itu yaitu sebuah sistem perawalan musim berdasarkan gejala-gejala alam, dan umumnya berhubungan dengan tata letak bintang di langit yang digunakan dalam pertanian dan pelayaran. Jadi, nenek moyang kita dulu sudah mempelajari gejala-gejala alam seperti musim hujan atau kemarau, musim tanaman berbunga atau berbuah, musim rasi bintang, pengaruh bulan purnama, dan sebagainya. Dengan begitu, mereka bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan alam, namun sekaligus melestarikannya.